Ya, silakan Pak Undarka langsung Pak. Ya, shalom, shalom. Iya, kita akan mulai, kita mau baca dari Efesus 5 ya. Ayat 13 mulai, itu yang nyambung bulan lalu harusnya. Efesus 5 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif atau bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Terjemahan lain bahasa Inggrisnya submit ya. Jadi setiap orang harus submit di dalam takut akan Kristus, ya, menundukkan diri. Baik, ayat 13 itu menjelaskan yang kemarin kita belajar tentang buah terang. Ya. Kalau terang ada, kegelapan pasti tidak bisa menguasai, ya, tidak ada lagi. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Yang saya jelaskan kemarin ya. Kalau ruangan gelap, kita tidak tahu ada apa semua yang di situ. Ya, termasuk kita tidak bisa membedakan kalau Anda punya kucing atau anjing dua hitam putih atau apa, kalau gelap nggak bisa tahu. Tapi begitu lampunya menyala terang, semua nampak. Saya berdoa gereja Tuhan, terutama kita para hamba-hambanya, adalah terang itu. Jadi Anda kumpul dimanapun juga sama orang siapapun juga, ya mau kawan mau tidak kawan atau yang kenal semua tahu begitu ya. Perbuatan pura gelap itu begitu saudara dan saya ada di situ. Mereka sendiri akan malu. Nampak kalau ini sesuatu yang kotor, yang jorok dan sebagainya. Ya. Terang itu selalu membuat segala dosa, kotor dan sebagainya itu yang tidak benar, tidak baik itu semua akan kelihatan, merasakan saudara. Jadi salah satu fungsi yang benar anak-anak Tuhan itu di dunia, terang dunia, yaitu menelanjangi atau menunjukkan yang ini dosa, ini tidak benar. Tentunya kita hidup benar lebih dulu. Ya. Keadaan kita sebagai kitab terbuka membawa terang. Ya. Nanti kegelapan akan pergi, tidak tahu pergi kemana, itu urusan dia. Ya. Demikian juga dalam hidup kita. Nah, 14 itu peringatannya pribadi. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu, mulai pribadi ya, orang Kristen ya, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini menarik sekali, saudara ya. Beberapa komentar menjelaskan bahwa ada yang bilang dia Paulus mengutip dari Yesaya walaupun tidak sempurna, tapi beberapa yang banyak menafsirkan yaitu kalimat bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu, itu merupakan nyanyian himne
himne itu nyanyian suatu upacara tertentu, yaitu ketika baptisan. Jadi kemungkinan gereja-gereja awal zaman-zaman Paulus itu setiap orang yang dibaptis itu jemaat-jemaat menyanyikan ini. Ya, kalau seperti Roma 6 dikatakan orang dibaptis itu seperti mati. Ya, ketika dia mati bersama Kristus karena dosa-dosa kita, kemudian bangkit dari antara orang mati. Ya. Ini himne yang dinyanyikan waktu upacara baptisan gereja-gereja awal. Tapi saya ketika berdoa, saya coba memahami satu perkara. Ini ada dua hal tentang bangun dulu ya. Bangunlah, hai kamu yang tidur, kok dipotong dulu ya, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nanti sama, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ketika saya coba berdoa dan belajar kata bangunlah ini, itu kata ini dipakai dalam perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Ya, di Matius 25. Kita mau coba saya bacakan di ayat ke-7 kalau nggak salah. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Jadi orang bangun itu yang pertama kali apa? Apa bedanya orang bangun dan orang tidur? Lebih parah lagi tidur ada koma gitu ya. Yang tidur tidak bisa bangun. Ya. Bangun itu dari tidur pertama kita harus buka mata, saudara. Lihat, buka mata kita. Ya. 10 gadis itu tertidur, kemudian ketika mempelai datang, mereka terbangun. Ketika bangun, mereka melihat. Ternyata yang 5 gadis bodoh itu, pelitanya, minyaknya hampir habis. Terangnya mulai redup. Yang bijak melihat tetap minyaknya cukup penuh, ya, berkurang sedikit, tapi terangnya masih bercahaya. Jadi seperti di atasnya, kalau gelap itu perbuatan kegelapan. Tapi kalau terang itu dikatakan buah terang, kebaikan, keadilan, kebenaran. Itu buah terang. Jadi kalau perbuatan kegelapan itu perbuatan kita, kalau perbuatan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, itu hasil dari ada terang dalam hidup kita. Lalu kalimat berikutnya yang ujilah, ayat 10-nya, apa yang berkenan kepada Tuhan, itu kaitannya dengan bangun. Sir. Kalau kita tutup mata, ya banyak orang Kristen hari ini yang tertidur. Ya, saya harap gembala nggak boleh tertidur ya. Itu domba-domba kita diterkam harimau, diterkam singa, beruang, kita nggak ngerti. Ya. Buka mata. Ketika kita buka mata, kita bisa ngerti. Apakah terang Kristus dalam hidup kita itu masih ada atau masih bercahaya? Atau kita mulai redup? Kita lihat dengan sungguh-sungguh sadar, buka mata, apakah perbuatan kegelapan masih ada? Yang dusta, yang suka marah, dan sebagainya, kotor-kotor, sembrono, masih ada. Ya. Jadi saudara ini penting sekali. Terang sama gelap tidak pernah bisa bersatu. Di sini mau ditegaskan, orang-orang yang masih tidak bisa terima sepenuh hati, Paulus bilang, ya gini deh, kalian bangun dulu dari tidur, buka mata. Ya. Ketika kita buka mata, Roh Kudus akan menunjukkan bahwa apakah kita ini sudah terang dalam hidup kita sudah berbuah atau belum. Jangan tutup mata. Sadari kalau kita masih suka dusta, kata-kata hampa dan sebagainya, sembrono, yang amarah sering ya, apalagi kegeraman dan sebagainya itu yang dibacakan di Efesus pasal 4 itu, ya masih ada enggak? Kalau masih ada, cepat kita bangkit bergerak. Ada masa-masa memang setiap orang tertidur suatu saat.
Bagaimana bisa tidur? Ya, yang seringkali kita rutinitas ya. Saudara rutin terus ya, sehingga kita tidak bisa melihat sebagai Tuhan lihat ya pelayanan rutin tiap minggu, tiap mungkin Rabu atau Kamis rutin terus bertahun-tahun gitu ya, bertahun-tahun. Saudara tahu bahayanya kenapa Lebaran dan bahaya itu banyak orang kecelakaan? Itu katanya, misalnya apa ya, microslip itu ketika nyetir mobil dengan jalan yang lurus terus tanpa ada hambatan apa-apa ya, itu orang bisa jenuh, bisa tertidur sebentar. Risikonya bahaya sekali. Saya pernah sekali di Papua, di antara Jayapura mau ke Sentani itu jalan ikuti Danau Sentani itu kan berkelok-kelok ya. Saya nggak salah habis ngantar tamu atau apa ya, mau balik atau habis ngajar, saya lupa saya. Pokoknya saya mau balik sore-sore itu ke arah Sentani. Nggak sadar itu saya itu memang agak sepi. Saya begitu tutup sebentar, buka mata sudah di tengah. Saudara. Untung puji Tuhan kosong. Buka mata nasihat saya. Jadi saudara yang tidak bisa terima khusus ini, belum bisa terima ya. Aduh masih begini begitu kan tadi ya, orang sebenarnya memaklumi lah. Kita ini kan masih manusia, masih di dunia, masih ada tabiat dosa. Jangan dimaklumi. Terang itu yang bekerja, kita hanya memancarkan buah itu. Jadi yang mendorong kebaikan, keadilan, kebenaran sesuatu ilahi ini, ya kalau kebaikan jelas ya itu bahasa Agathos Sune itu buah roh memang. Itu akibat dari terang ada dalam hidup kita. Kalau dia ada, tapi mata kita tertidur, ya kita nggak, yang parah itu koma, nggak bisa sadar suruh bangkit. Ya, orang tertidur, bangun, wake up, get up, mulai gitu. Urusan ini yang kedua, saudaraku ya, saya mau sharing ada di Matius. Matius, Matius atau Lukas dulu deh, Lukas dulu ya. Lukas 11:34. Ini tentang pelita tubuh, 33 dulu dibaca ya. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Gantang itu tempat menyimpan gandum. Melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya dan terangnya. Ya, kita ini terang dunia karena ada Yesus yang terang dunia dan hidup kita. Dia mau kita mesti bercahaya, ya, bercahaya supaya setiap orang yang ketemu kita itu melihat terang Kristus itu. Bahasa Matius 5 katakan ayat 16 yang salah ya. Mereka melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Tentunya beda dengan perbuatan mereka. Buah itu muncul, mereka melihat ini pasti Kristen, anak-anak Kristus atau ikut Kristus. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Aneh ya. Perkara mata itu ada terang, tapi ketika kita tutup mata, kita lihatnya kegelapan. Ya. Sebenarnya Roh Kudus masih ada hidup kita. Cuman kita ini sedang tidur, tutup mata, sehingga kita tidak bisa lihat terang itu sendiri dalam hidup kita. Ya. Saudara kan lihat, dan saya ngalami lah. Kalau kita ada terang itu, kita buka mata, kita akan ngerti dituntun oleh terang itu. Percaya itu akan menuntun kita kemana kita pergi, kita tahu kehendak Tuhan, ya maunya apa, kita akan turut. Termasuk hal yang seperti perkataan-perkataan itu penting itu. Perkataan kotor, yang sembrono, bahkan yang hampa, yang tidak ada isinya sama sekali. Ya. Seringkali kita itu, ya itu kata-kata itu hati-hati ya. Yesus terlalu tegas bahwa manusia akan diadili sesuai dengan lidah kita ngomong apa. Ya. Ayat 36-nya. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap,
maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Jadi sebenarnya sebelum kita menjadi saksi buat orang lain, terang itu bercahaya, saudara dan saya bangun dari tidur. Menguji hidup kita dulu. Tolong ya, berapa kali saya cerita seperti Daud, seperti Paulus, sekali tiap saat ya, Tuhan melihat hatiku Tuhan. Anda tiap malam atau tiap pagi dong, minta dievaluasi tiap hari. Ya, hati-hati. Hari-hari ini roh-roh yang palsu-palsu, nabi palsu atau guru-guru palsu sedang mewabah di mana-mana. Ya saudara, kalau saudara nggak betul-betul terang itu nuntun saudara yang kotor-kotor kecil-kecil kita nggak bisa lihat. Jadi sesungguhnya yang kedua ini maknanya tergantung mata kita. Kalau kita tertidur, artinya kalau Anda lihat bawahnya ya, tertidur itu sebenarnya dijelaskan ya, ditanya di proses tadi ya. Tertidur itu ayat 15 dijelaskan ya. Kita hidupnya pasti seperti orang bebal. Ya. Ayat 16-nya kita tidak akan menggunakan waktu dengan sesungguh-sungguhnya, dengan apa? Bertanggung jawab. Ya. Kalau kita tertidur, kita akan seperti orang bodoh, tidak ngerti kehendak Tuhan. Kalau kita tertidur, ada 18-nya, kita seperti orang mabuk oleh anggur. Pokoknya hidupnya nurut ya, nafsu terus-menerus. Kita tidak mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Apalagi dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tertidur, ya, kata-kata kita sia-sia, ya, kosong, hampa, tidak ada gunanya, sembrono, kata-kata kotor. Tidak bisa muncul kata-kata yang mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, ya. Dan hidup kita itu jadi pujian dan sukses bagi Tuhan. Dengan segenap hati kita, memuji, bersyukur sama Tuhan. Kalau kita tertidur, kita nggak bisa hidup mengucap syukur. Kalau kita tertidur, kita nggak bisa saling submit, ya, nggak bisa saling menundukkan diri dengan yang lain dalam takut akan Tuhan. Itu kalau lihat konteksnya di sini saja. Bangun, buka matamu. Sebenarnya masih ada terang atau mulai redup, yang pertama. Yang kedua, apakah terang itu sebenarnya ada dalam hidup kita? Cuma mata kita ini terpejamkan. Anda kalau belajar tentang mata, banyak ya. Di perjanjian lama, perjanjian baru, ya, kita akan lihat tentang mata semua. Ya. Orang-orang anak-anak Tuhan, matanya melihatnya bukan seperti orang-orang biasa. Tuhan melatih anak-anaknya untuk lihat mata. Contohnya ya, Henok. Henok itu orang yang pada zamannya bergaul karib dengan Tuhan. Hanya Henok. Berarti Henok matanya bisa melihat Tuhan. Orang lain keluarganya dia tidak bisa. Tapi yang Henok dari buahnya orang lihat. Sampai akhirnya dia diangkat Tuhan. Orang semua lihat. Suatu saat, tetapi sampai hari ini. Suatu zaman tertentu dulu, ada orang namanya Henok diangkat Tuhan. Karena dia ternyata bergaul karib dengan Tuhan. Matanya bisa lihat terus, terpimpin kemana, dan suruh apa, dia ikut. Kata firman itu kan seperti cahaya dan pelita buat kaki kita dan jalan kita. Abraham, ya, peristiwa dengan Lot kita tahu semua. Ya, ketika Lot dengan Abraham singkat cerita berpisah, Lot disuruh lihat. Silakan Lot kau lihat. Mata Lot tuh orang Kristen, dikatakan orang benar. Ketika orang tidak benar, hatinya sedih terus. Orang benar tapi sedang tertidur. Kalau tertidur penuhnya hawa nafsu. Kalau nafsu lihatnya duniawi atau yang kelihatan mata jasmani ini. Disuruh pilih, dia pasti pilih lembah Yordan. Lembah Yordan itu tanahnya paling subur dan banyak airnya, banyak sumur-sumurnya.
Abraham berani menyerahkan ke Lot karena Abraham melihat apa yang Tuhan lihat. Lot tidak. Lot tuh orang benar dikatakan dia. Tapi dia matanya tertidur, tutup. Sehingga hidupnya penuh hawa nafsu. Kok hawa nafsu? Anda segala keputusan, segala tindakan, termasuk khotbah-khotbah kita, itu karena selera atau desakan masyarakat yang pada umumnya yang semua sedang ke jalan yang lebar, sudah ikut jalan yang lebar semua. Jalan yang sampai tidak bisa kita lihat. Itu hanya orang-orang yang bisa seperti Henok, seperti Abraham. Begitu Lot pergi, Anda lihat ya, Tuhan muncul. Apa yang dikatakan Tuhan? Abraham, lihat sekelilingmu. Seberapa bisa kok lihat sejauh-jauhnya. Tanah itu kuberikan kepadamu. Abraham dilatih untuk melihat ketika Tuhan perintahkan terang itu. Abraham melihat, matamu buka baik-baik. Secara jasmani dia lihat itu kering, itu salah pilih, itu dia menyesal kenapa serahkan Lot duluan. Mata dia sedih, dia mungkin agak malu dengan istri dan keluarganya yang lain, ya budak-budaknya. Ini bosnya goblok atau bagaimana sih? Tapi Tuhan hadir karena dia tahu Abraham bisa melepas haknya. Dia percaya kepada terang yang ada dalam hidupnya. Perbuatan kebaikan, keadilan, kebenaran ada dalam hidup Abraham. Sehingga Tuhan itu memunculkan firman. Lihatlah Abraham. Sejauh-jauhnya kau lihat. Engkau akan mendapatkannya. Ada cerita lain mungkin Elisa terkenal ya. Ketika dia di Dotan kalau nggak salah, dia bersama dengan bujangnya diserbu, dikepung oleh tentara Asyur atau tentara Aram itu. Tahu cerita itu ya, ingat ya, sahabat. Bujangnya itu lambang hamba, ya. Tapi matanya masih tertutup. Jadi hal-hal yang membuat dia khawatir, takut, segala hal yang duniawi, yang dia lihat dengan mata jasmani. Ingat ya, suruh ya. Mata jasmani kita itu kalau nggak terbuka dengan terang, itu lihatnya hal yang duniawi, yang sementara, yang bisa menggoyahkan hati dan bahkan imanmu, khawatir dan sebagainya. Karena lihatnya sesuatu yang musuh terus yang dilihat. Ya, ada lihatnya musuh kan? Ya, saya kemarin kemarin ya dengan bapaknya Pak Dengan Santer begitu satu. Orang-orang yang hatinya sedang benci, tidak suka sama orang seseorang tertentu, dia mesti ketemu orang lain akan cerita kejelekannya karena dia benci, walaupun benar atau tidak benar ya. Tapi kalau kita lihat kebaikan orang, kita belum tentu menceritakan kebenaran orang. Tapi hal-hal yang membuat kita ini salah ngerti, salah lihat, tersinggung dan sebagainya, amarah, itu selalu akan meluap-meluap. Ingat ya, mata itu pelitanya tubuh. Kalau gelap, wah ada kan ngawur, ada orang mabuk dan sebagainya. Ketika hambanya bangun pagi lihat ke buka jendela, kaget dia. Tentara mengepung demikian banyak. Waduh, cilaka, mati aku. Dia cepat-cepat turun. Elisa tetap tenang, dia lagi berdoa, doa pagi supaya Tuanku, lihat kita dikepung. Tidak ada jalan keluar. Oh ya, berapa banyak yang kepung? Enggak, Elisa tenang. Karena matanya terbuka. Matanya ngerti. Terang di dalamnya yang menuntun hidupnya. Bukan yang dunia lagi. Tuhan, buka mata hambaku ini. Biar bangun. Tidur bukan tidur fisik ya, tidur roh tertidur. Bangun. Hambanya terbuka matanya. Dia lihat apa? Yang menyertai kita lebih besar. Mata dilatih baik-baik. Mata itu kalau
kita tertidur gelap, semua kelihatannya gelap semua. Itu membuat kita khawatir, iman kita goyah, dan sebagainya. Sehingga Yesus yang dikatakan, Bapa di surga itu menyiapkan segala berkat rohani, pasal 1 ya, yang ada di surga, kita nggak lihat. Mata roh kita tertutup. Akibatnya dengan perbuatan kegelapan yang kita kerjakan, dunia tidak melihat terang. Yang kedua, bangun. Ya. Lihat, kalau terang kita mulai redup, kita mulai urusan kebaikan, keadilan kebenaran firman, persekutuan pribadi dengan Tuhan, kinosku kita sudah mulai menjauh. Kalau kita buka mata, kita sadar. Cepat balik. Cepat isi minyakmu sebelum mempelai itu datang. Cepat isi minyakmu. Hari-hari ini sebentar lagi masalah makin sulit, makin sulit, makin sulit, makin sulit. Ya. Saya tuh senang di Amsal ya. Ketika Salomo memberitahu kita harus belajar dari semut. Belajarlah dari semut, bukan belajar dari hondarka. Belajarlah bukan dari orang dokter, teologi, profesor siapa, tidak usah. Jadi di mata Tuhan itu mungkin orang yang paling bijak, yang paling pinter, semut kali ya, makhluk. Kita harus belajar dari semut. Kalau semut, semua orang pinter, orang kampung, orang desa, mesti lihat semut. Belajar dari semut ya, ngerti, oh ya semut mana? Belajar dari, ya sambungnya, hondarka ya, siapa hondarka? Dari semut yang ada. Itu biar mata kita lihat semut, ngamati. Semut itu dia tahu waktu-waktu tertentu. Ketika musim baik, musim panen, dia cari makan banyak-banyak. Karena sebentar akan masa sulit muncul. 7 tahun gemuk, 7 tahun panen raya, ada 7 tahun kekeringan. Kalau mata kita ini terbuka melihat, ya, sebentar akan tidak lama lagi ini mulai kerjaan di Kris. Masa sulit, saudara akan siapkan minyak dan Anda akan beritahu kepada seluruh jemaatmu sungguh-sungguh. Bangun dari tidur. Buka matamu. Biarkan terang itu bercahaya. Sehingga kita melihat apakah kita ini tutup mata, apakah kita ini sebenarnya ada terang tapi kita nggak pernah melihat. Terangnya bukan tidak berkarya, kitanya yang tutup mata. Artinya kita lebih mementingkan hal-hal yang bukan rohani. Wah, cilaka itu kalau gembala begitu. Dari khotbah-khotbahmu melek, saudara. Ayo, sana bangun. Evaluasi, nggak usah tonton dulu lah. Tahun ini saja lah, Anda khotbahkan apa sih? Anda khotbahkan yang mutiara-mutiara yang dari Tuhan, ya. Sungguh-sungguh dengar, beri waktu, tutup rapat pintu, rapat-rapat mau dengar firman Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Atau Anda khotbah yang receh-receh? Jangan, saudara. Ya, jadi dua hal itu mata. Kalau sudah terbuka, bangkit dari antara orang mati. Bangkit itu gerak. Kata bangkit yang jelas ada di cerita Lazarus ya, Yohanes 11 ya. Bangkit keluar. Lazarus keluar. Dia mata buka, ya masih terikat, tapi dia dengan perintah Tuhan kuasa kebangkitan bekerja. Yang kata pasal 1 betapa hebatnya itu. Keluar jalan. Masih terikat. Kayak mumi itu kali ya. Masih terikat, tapi dia dengan kuasa kebangkitan tidak ada yang bisa mengikat lagi. Keluar. Nanti orang lain akan bantu melepaskan. Saudara sudah melihat, minta kuasa kebangkitan bekerja dalam hidup kita, memberi kekuatan baru untuk kita berani melangkah, meninggalkan jalan yang luas, lebar itu, berani melangkah ke jalan yang sempit itu, saudara. Stefanus, matanya terbuka, lihat surga terbuka, dia berani dilempari pisau mati. Kalau enggak, mungkin dia nyesel dia.
mata rohaninya terbuka. Nanti Anda kan betul-betul apa ya, bukan ekstrim, bukan radikal, tapi Anda akan betul-betul terang dunia. Hari ini yang dibutuhkan terang, bukan khotbah, tapi hidupmu dan hidup saya dibutuhkan dunia. Bangkit, maka Kristus akan bercahaya dalam hidupmu. Ya, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Keluar. Gelap itu dibutuhkan semua orang. Dunia terang, dunia nggak ada terang, mati semua. Yunus bilang dalam terang ada kehidupan. Semua perlu terang. Ya, perlu terang. Semua makhluk perlu terang. Itu sumber kehidupannya. Semua serbu. Gelap itu karena terangnya tidak percaya, kegelapan itu yang menguasai. Kegelapan tidak maha kuasa, terang yang maha kuasa itu. Baik, 15. Karena itu, ya, perhatikanlah dengan saksama, dengan sungguh-sungguh, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Ini Anda belajar di Amsal banyak. Seringkali kita ini memperhatikan bukan hidup kita. Seringkali kita memperhatikan orang lain, hidup orang lain. Seringkali kita memperhatikan kondisi dunia. Seringkali kita memperhatikan kondisi-kondisi orang-orang suka dengar-dengar apa, entah ekonomi, entah bola, dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang di luar kita itu menjadi pusat perhatian kita. Alkitab nggak pernah. Selalu awasilah ajaranmu dan dirimu. Berkaitan dengan seksama. Seksama itu, saudara, nggak tahu ya, orang-orang kita mungkin kurang seksama. Seksama itu detail, saudaraku ya. Sesama itu apa ya? Teliti. Bila ngawasinya bukan jam per jam, detik per detik. Omonganku, ucapanku, tingkah lakuku, responku, hubunganku dengan semua diperhatikan dengan seksama. Orang bangun tuh lihat, orang tidur nggak bisa memperhatikan itu. Yang menarik ya, jangan seperti orang bodoh, orang bebal, tetapi orang arif, orang bijaksana. Jadi orang memperhatikan hidup sendiri, ya, itu seperti orang bijak. Orang bodoh sama orang bijak, orang arif bedanya apa? Amsal satunya bilang apa? Kalau orang bodoh itu dikasih hikmat percuma, ini diinjak-injak dibuang hikmatnya. Tapi orang bijak senang baca firman Tuhan. Anda senang firman yang apa? Kita senang firman yang apa? Ya, hati-hati saudara ya. Teliti baik-baik pengajaranmu dan dirimu, teliti baik-baik. Jangan asal, kemarin saya bilang lalu, jangan males. Tugas Gembala dan pengajar itu, Anda mengajarkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah tentang Kristus. Itu belajar dari Alkitab, sampaikan. Seutuhnya. PLPB, Alpha Omega, sampaikan semua. Kalau enggak, itu roh dusta menguasai kita. Roh antikris menguasai kita. Beri waktu duduk sungguh-sungguh baik-baik. Ini kondisi betul gawat. Kalau Anda dan saya, mata kita enggak terbuka pimpinan Tuhan yang terang itu, gawat hari ini. Ya, gawat. Contoh kok ngamati, aduh, saya tiap malam saya batu-batu kok itu, saya merenungkan diri saya, baru saya bandingkan dengan segala hal, saya berevaluasi saya ini dampaknya apa ya, seperti apa Tuhan, kok masih mau saya atau tidak. Jangan sampai terus sudah nggak mau berhenti karena lihat saya atau lihat saudara, saya masih nekat jalan terus. Sebaliknya Tuhan masih mau terus, saya mungkin mulai, aduh bagaimana ini ya. Tahun ini saja, begitu saya mulai tetapkan saya mau kembali kunjungan pelayanan lagi pas saudara masing-masing, ya. Banyak hal, mulai kelemahan tubuh saya mulai muncul semua. Saya pikir ini cobaan atau kehendak Tuhan. Saya terus nekat atau saya berhenti?
Ya saya nyetir ke Tulang Bawang 4 jam ya. Malamnya banyak hal yang membuat saya tidak bisa tidur nyenyak. Kemudian nyetir lagi 4 jam lagi. Sudah tumbang. Membuat mata saya kepingin melihat hal-halnya bukan rohani lagi. Fisik sudah seperti ini, Tuhan beritahu bangun, Hondarka, bangun. Rohmu tetap hidup. Jangan nyerah. Orang yang hidup itu satu tadi belajar mengucap syukur. Saya paksa bersyukur, bersyukur, bersyukur. Saya paksa, saya pengen lihat terang itu bercahaya. Jadi saudara bisa bedakan gelap dan terang itu kalau Anda ada di pihak terang. Karena terang itu mau menyinari kegelapan. Kalau Anda ada di pihak kegelapan, sinarnya datang, Anda lari pasti. Saya mesti lari. Silau, men. Pergi kita. Ya. Seksama orang arif, yang orang bangun, yang bangkit dari orang mati itu, Lazarus keluar itu, mesti hidupnya bijaksana. Anda kok boleh lihat Lazarus ya? Lazarus begitu bangkit kan Yesus dikatakan, sejak saat itu di mana Yesus ada, Lazarus ada di situ. Jadi orang Yahudi pengen membunuh Yesus termasuk ingin membunuh Lazarus sekalian. Karena gara-gara Lazarus ini berita Yesus di mana-mana. Ya. Jadi saudaraku, ya, hidup kita itu penting. Jadi bijak. Bijak itu sudah aku tahu ya. Bijak itu kalau lihat ayat 16-nya ya. Bijak itu bisa mempergunakan waktu yang ada. Anda begitu buka mata, Anda ngerti. Waktu yang ada Anda bisa gunakan. Kalau Anda bijak, hikmat bijak atau hikmat di zaman perjalanan lama, Anda tahu ya, itu hasil dari hidup takut akan Allah. Ya. Tapi di perjanjian baru ditambahkan, kalau kita lihat terang itu, dan kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Karena saat-saat ini, hari-hari ini jahat. Si jahat menguasai sepenuhnya. Edi utang loh Bu, bensin seliter. Edi. Wes. Siapa itu punya utang, bayar dulu utangnya. (16) ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah itu. Teks aslinya dalam beberapa terjemahan. Yang lebih tepat itu, tebuslah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini, hari terakhir ini jahat, karena si jahat bekerja luar biasa. Anda bisa lihat Matius 24 ya. Hari-hari terakhir seperti apa? 2 Timotius 3. Hari terakhir seperti apa? Orang yang buka mata, yang merasakan terang itu bercahaya, saudara akan melihat itu. Anda dan saya ada di hidup di hari-hari terakhir. Buka mata, lihat firman, percaya, saudara. Jangan ngeyelan terus, kayak saya tidak bisa, ya, semuanya maunya, tidak mau submit, mau sendiri tuh menang-menang. Jangan. Waktu yang di sini yang menarik, itu bukan kronos, tapi kairos. Jadi tebuslah kesempatan bersama dengan Tuhan. Pak Thomas bisa tayangkan nggak, Pak Thomas? Patungnya kairos itu yang saya bilang. Orang Yunani menggambarkan kairos, saudara ya. Iya Pak, sebentar Pak. Nah, itu bisa seperti menarik tuh gambarnya kairos itu. Saya coba cari di YouTube ada. Udah nanti ya. Nah, itu kairos tuh. Orang, ya lihat tuh. Gundul, belakangnya gundul, depannya ada rambutnya. Ya. Kesempatan seperti ini kairos. Artinya dia kan ketika dia lewat, saudara cepat tangkap, bisa nangkap nggak? Maksudnya tangkap rambutnya mestinya ya. Begitu lewat sedikit ada tangkap gundulnya yang belakang, lolos. Kairos itu kesempatan yang Tuhan berikan. Bahwa setiap kita mungkin pribadi masing-masing bisa beda.
Ini kairos. Hebat orang ini nggak pakai kairos ya. Jadi ini kalau lewat, saudara cepat tangkap di itu loh. Orang Jawa bilang di kunjungnya itu loh, depan itu tangkap. Kalau Anda lewat, ada orang yang guyon, itu belakangnya itu gundulnya dipakai jelly, atau pakai oli. Licin lagi. Lewat. Saudaraku, orang bijak itu ya. Oke, cukup Pak Thomas. Nanti orang lihat itu terus bahaya. Ya. Nanti Anda cari di Google bisa ya. Jadi begini, saudaraku ya. Ini menarik kejadian baru ini. Orang bijak itu ngerti menebus waktu. Kalau Anda buka mata lihat tadi, bangun dari tidur, akan bangkit. Anda akan lihat, aku hari ini umur berapa sih? Belum perlu Anda cek. Kayak di Efesus ya, Jemaat Efesus ya. Demikian dalam maut telah jatuh. Kau menikah kasihmu yang mula-mula. Anda cek. Aku tidur sudah berapa lama sih? Maksudnya saya mau ngomong kalau Anda panggilannya benar dalam Tuhan, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saudara putusannya bukan ikut-ikutan, bukan hanya coba-coba jadi hamba Tuhan, tapi aku tahu Tuhan panggil setiap Abraham, aku meresponinya panggilan itu. Anda lihat, orang begitu biasanya awal-awalnya sungguh-sungguh. Terbuka terus mata, dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan terus. Langkah-langkahnya. Tapi Anda mulai kapan Anda meninggalkan gnosco itu? Mulai kapan Anda itu mulai sedikit melihat yang jasmani dan duniawi? Sedikit saja, mulai hal rohani. Ya, mengurangi waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Cek baik-baik. Supaya kita tahu sudah berapa lama kita tertidur, sehingga tebus itu. Beli kembali itu. Kesempatan itu. Jadi kalau ada tertidur, bangun hari ini, sudah berapa lama sih aku hidup dalam perdagingan? Suka marah, masih suka tersinggungan, masih iri, masih dan sebagainya. Berapa lama aku? Cepat bayar harganya, tebus kembali waktu itu dengan Tuhan. Misalnya apa ya? Anda terima itu Gunawan, Anda tahu Gunawan ya? Gunawan yang kerja ke sini, tanya tuh kerjanya sekarang nggak tahu buka lahan atau apa itu ya, jadi borongan. Misalnya 1 hektar, sekian, seminggu ya, waktunya. Tapi karena santai-santai, anak buahnya sehari kerja 2-3, masih lama. Begitu dia sadar tinggal 2 hari, mesti ditebus, kalau enggak resiko. Bisa dilaporkan polisi, ditangkap. Dia akan kerja, misalnya 1 hari biasa 6-7 jam, sekarang 24 jam, kerja terus. Tebus. Karena aku sudah hidup dalam terang hari ini. Sadar. Harganya mahal, ya dibayar. Supaya terang itu yang bercahaya yang keluar. Buah terang itu muncul. Sudah berapa lama kita tidak memuliakan Tuhan lagi. Akunya kita hamba Tuhan. Tapi sudah berapa lama kita tidak mentaati Tuhan kita. Sudah berapa lama orang tidak melihat saya ini hamba Tuhan lagi. Tidak memuliakan namanya. Ketika Tuhan marah sama Musa, Musa kau tidak menguduskan namaku di depan jemaatku ini. Ketika Musa mukul batu itu. Bukan masalah mukulnya. Tuhan marahnya apa? Engkau tidak menguduskan, kau tidak menghormati namaku di depan umatku. Saya ketika baca ini, aduh saya kaget. Mungkin saya dibuat foto-foto biasa nggak bisa kemana-mana, waktu saya banyak ya, diambil dengan Tuhan. Terbuka saya, Tuhan ampuni Tuhan Yesus. Mau tak bayar, tak tebus, tak bayar Tuhan. Hari-hari yang saya terlalu santai-santai. Hari-hari terlalu saya mungkin hidupnya sembrono-sembrono ini. Mungkin ada orang tahu, istri nggak tahu. Aduh Tuhan, saya mau terang bercahaya. Udah lama saya nggak memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama saya. Bangun baru terbuka, saudaraku. Lihat, biarkan Roh Kudus bekerja. Biarkan Kristus bercahaya mulai hari lebih itu. Nanti dagingmu masih kuat ya. Saudara bukan ngeyel sama Tuhan lagi, minta ampun. Nggak bantah.
Nggak mungkin Tuhan nggak marah ini. Bagaimana ini? Loh, itu daging, itu perbuatan kegelapan, perbuatan daging. Terang itu dari dalam. Nggak urusan saudara bisa, nggak bisa, mampu, nggak mampu. Tapi mau. Nanti terang itu yang bercahaya keluar. Kalau kegelapan, perbuatan. Perbuatanmu gelap, perbuatan saya gelap. Tapi kalau terang itu, walaupun bentuknya perbuatan, tingkah laku, tapi buah itu menunjukkan itu sumbernya bukan dari saya. Kekuatannya bukan dari saya. Bukan. Itu kekuatan sumbernya bukan dari saya. Tapi dari terang itu. Dari firman itu. Dari Roh Kudus. Dari Kristus terang itu. Yang memberi saya, yang bisa mengubah hidup saya. Biarkan dia mulai makin, kata Yohanes ya. Tuhan makin ditinggikan, aku makin rendah. Aku makin habis, dia makin bertambah-tambah, aku makin habis. Kok nama kita habis, kita nggak bisa tersinggung lagi. Nggak bisa. Kita mau marah, mau jengkel, kita yang malu. Tuhan ampuni. Ya. Karena perbuatan ini diucapkan saja kita malu. Harus. Apalagi kita lakukan. Orang dunia mungkin biasa, tapi kita jangan. Ada rasa ketika Anda buka mata sadar itu, aduh, sudah lama aku ninggalkannya. Waktuku. Tebus, saudara. Waktu itu rumit. Saya ingat ceritanya siapa ya? Saya tahu siapa ya? Agustinus itu pernah bilang begini. Dengan para muridnya. Kalau kalian tidak pernah bertanya apa itu waktu, saya nggak tahu waktu itu apa. Kalau toh hari ini Anda bertanya sama saya, apa waktu itu? Saya juga nggak ngerti waktu itu apa. Anda tadi ya, kayak Kairos itu kesempatan yang nggak mungkin bisa balik. Waktu itu, saya tahu ya, waktu itu kalau orang Tionghoa, itu seperti Anda berdiri di sungai kecil aliran air. Tidak ada air yang sama itu ketemu dua kali, nggak ada. Waktu itu jalan terus Anda berdiri, ada dasar berdiri di kali itu ya, akhirnya kena air yang ya mengalir ke laut itu ya. Ya ada di kali ini. Tapi airnya bukan air yang sama, itu air lain terus ganti. Tidak pernah bisa balik. Nah, kalau kita bilang, Kairos itu bisa Anda tebus. Bertobat. Kayak Paulus ya. Begitu dia ngerti Tuhan panggil, dia tebus. Dia yang dulu ngejar-ngejar orang, ya makanya Tuhan kerja mati-matian. Sekian tahun dia hidupnya melawan Tuhan, dia sadar. Ketemu Tuhan ada Kairos, dia tebus sampai tidak ada penghabisan, sampai finish aku kerjakan semua. Tebuslah waktu itu. Karena waktu ini adalah jahat. Jahat Anda tahu ya. Anda lihat di Yakobus dan sebagainya di Wahyu. Jahat itu karena si jahat aja tahu waktunya mau habis. Ya, karena itu dia habis-habisan mengerjakan segala hal yang Tuhan sudah tetapkan. Dia tidak bisa mengerjakan sesuatu yang Tuhan tidak tetapkan. Ya, suruh kelaparan, aneh dan sebagainya, Anda tahu itu. Ya, dia tahu itu. Dia kerjakan hanya itu. Kelaparan, aniaya, buat kasih semakin dingin ya. Orang tidak percaya ibadah lagi, ada kekuatannya. Orang masa sulit itu pasang masukan, orang saling mentekan diri sendiri dan sebagainya. Dia mengerjakan itu, saudaraku. Kalau Anda dan saya terbuka bangun hari ini, akan bangkit dari orang mati, ngerti firman, percaya firman itu, kita kerjakan. Kita menebus waktu dengan benar, kita akan beritahu jemaat dengan benar. Tidak bisa balik, tapi kita bisa tebus. Yang terakhir saya mau jahat itu ya kayak Bapak kami. Lepaskanlah kami dari si jahat. Berdoa saja. Waktu sudah jahat, tapi Anda jangan masuk trapnya, jebakannya untuk Anda ngikuti si jahat itu.
nanti Anda habis imannya. Ya. Hopeless. Hati-hati, saudara. Yesus ketika puasa, iblis datang jadi. Ya, ketika kelaparan, iblis datang. Ya. Ketika berpuasa, ingin tahu kehendak Bapa dan sebagainya, hanya rohani, iblis datang. Nah, Tuhan ngajar dulu, oke? Hati-hati si jahat ini. Minta lepas nakal kepada yang jahat. Lepaskan, jangan sok melawan dia. Ya. Lawannya ini kalau Anda masuk di Ibrani di Efesus pasal 6 tahu. Lawan iblis itu jahat itu harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh dari kepala sampai ujung kaki. Bukan model nangking-nangking. Enggak, itu musir-musir saja, jadi cepat balik. Perang sesungguhnya itu Anda hidup dalam terang. Temu selamatan, berjuta keadaan, dan terusnya. Ya. Pedang roh, perisai iman, sampai kasutnya beritakan Injil. Lihat ya. Jangan main-main dengan si jahat itu. Jangan menguasai waktu-waktu dia kuasai. Orang-orang dibuat tertidur supaya tidak mengerti terang, tidak percaya terang, dan tidak hidup menurut mempersilahkan terang itu bercahaya menguasai kita. Supaya kita menjadi buah-buah terang. Kalau buah-buah terang, itu semua orang akan membutuhkan maunya. Terang itu dibutuhkan banyak orang. Matius katakan, terang kalau bawah di atas gantang, di atas kaki Dian, supaya menerangi seisi rumah. Rumah-rumah bercahaya menerangi kota. Ya, oke. Saya rasa mungkin sementara itu dulu. Ya, nanti diskusi di sini kita sambung lagi. Jadi Anda antara tidur, bangun, lalu mati, bangkit, Anda itu ayat 17 sampai bawah itu 21 itu penjelasannya. Baik, sementara begitu ya. Mungkin saya break dulu aja. Ya, saya kembalikan ke Pak Thomas. Kalau ada sesuatu kecepatan atau belum jelas, sudah bisa tanya dulu. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan, ya, kita dapat suara yang bagus. Itu saudara-saudara, saya beri kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya, ya, khususnya dari ayat 13 ya sampai ayat yang ke-16. Silakan. Ada yang mau bertanya ya, Bapak Ruli Lampah? Bintang tamu yang sudah lama tidak muncul. Oke, terima kasih Pak Honorka. Sama-sama. Penjelasan terkait dengan Efesus pasal 5 ayat 13 sampai 21. Banyak mengupas dari ayat yang ke-13, ayat 14 ya. Dan ayat 16 yang banyak dikupas terkait dengan waktu. Saya mendapatkan begini Pak, di ayat 14 itu ada dua kata yang berbeda di situ, bangun dan bangkit. Nah, saya melihat itu bahwa itu ada dua, mungkin boleh dibilang kategori ya, kategori kondisi kerohaniannya. Kalau melihat ini kan memang latar belakang dari kitab Efesus ini kan bicara soal kondisi umat Efesus yang terjebak dengan penyembahan dewa Artemis, dewa kesuburan. Lalu mungkin Paulus menyoroti terjadi yang namanya seperti Pak Hondarka bilang tidur tadi, lalu ada kedua kata mati juga. Ya, nah saya soroti begini Pak, bahwa yang pertama kategori mungkin ada golongan orang yang masih posisi tidur rohani, lalu bangunlah. Jadi mungkin boleh dikatakan ini yang disebut dengan buta rohani lah. Buta rohani, mengerti rohani tetapi akhirnya dibutakan dengan hal-hal ilah zaman atau berhala-berhala begitu ya. Lalu yang kedua mati rohani yang saya dapatkan pengertiannya dari kata bangkit. Nah mati rohani artinya yang memang tadinya sudah nggak ada
lagi keyakinan atau nggak ada harapan, tetapi ada kesempatan, ya masih ada kesempatan. Lalu setelah terjadi namanya bangun dari kebutaan rohani tadi, artinya melek lah seperti Pak Honarka sudah jelaskan panjang lebar tadi, dan juga mengalami kebangkitan rohaninya, maka tiga hal penting yang saya dapatkan di ayat 15, 16, dan 17. Di situ dikatakan pertama, perhatikan dengan saksama. Kata perhatikan ini berkaitan dengan kehidupan kita, hidup kita ini. Bagaimana perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Lalu yang kedua yang Pak Hondarka sudah jelaskan banyak tentang pergunakan waktu, tebus waktu tadi. Lalu yang ketiga ada kata di situ ayat yang ke-17, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi supaya terus terjadi kebangunan rohani, artinya sadar melek rohani, ya, lalu tidak mengalami tidur rohani dan kematian rohani itu, ya memang tiga hal ini yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya, termasuk kita para hamba Tuhan. Saya juga harus menyadari bahwa mungkin kalau mati rohani belum sampai ke sana, tapi tidur rohani saya akui memang pernah juga mengalami yang namanya tidur rohani. Lalu ya puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk bisa bangun lagi dari hal itu. Makanya hal yang penting untuk dimiliki adalah pertama memperhatikan bagaimana kita hidup. Seperti Pak Undarka sudah jelaskan, hal-hal yang terjadi kemarin seperti apa, ya, kehidupan hari ini kita seperti apa. Nah, kita harus memperhatikan itulah. Yang kedua, pergunakan waktu, kairos, yang tidak boleh disia-siakan. Lalu yang terakhir tadi adalah usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang saya dapatkan di situ tentang tiga hal ini adalah bagaimana kita membangun kehidupan supaya baik kita sebagai hamba Tuhan selalu mengalami kebangunan rohani untuk melaksanakan baik hubungan kita dengan Tuhan maupun dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Mungkin itu dari saya, Pak. Mohon. Ya, terima kasih. Ya. Yang penting, ya, ini penjelasan tentang di atasnya antara perbuatan kegelapan dan buah terang. Ukuran tadi bangun dari tidur, buka mata atau mati, bangkit, itu standarnya saudara begitu buka mata lihatnya apa? Tadi. Perbuatan gelap sudah banyak dijelaskan. Buka mata itu artinya kita mulai nyadari kita saat ini ketika buka mata posisi kita ada di mana. Kita sudah ada dua tadi saya bilang kan. Yang pertama betul-betul kita tertidur gelap, kita betul-betul ketika buka mata kita sadar bahwa selama ini saya hidup dalam kegelapan, ternyata masih ada kegelapan. Anda lihat di Efesus 3:4 itu kayak ketemu ya. Dahulu kamu seperti apa? Dahulu kamu bagaimana ya? Dahulu kamu selamat. Itu terus. Jadi itu jangan lupa gitu ya. Efesus itu memahaminya seutuhnya. Jadi bukan urusan bangun dan bangkit dulu. Itu urusan itu istilah supaya kita nyadari kita ada di masih di gelap atau di terang. Yang kedua, bangun itu seperti mempelai itu ya. 5 gadis itu. Ternyata aku masih ada terang itu, aku masih kerjakan sebagian-sebagian. Tapi sebagian lain aku belum bisa. Sudah mulai minyakku berkurang. Sadar aja dulu. Sadar apa? Ada patokannya, gelap dan terang, manusia lama dan manusia baru. Ya, kalau Anda lebih jauh lagi, mati karena pelanggaran dan sebagainya, atau sudah hidup baru gitu. Itu aja yang saya mau sampaikan ya. Jadi yang penting itu ya. Jadi mau tidur maupun, nah saya mau yang kedua itu, Anda setelah buka mata, belum tentu kita sadar langsung bisa bergerak. Paulus ngajarkan di pasal 1, minta kuasa kebangkitan. Yang betapa hebat kuasa membangkitkan Kristus dari antara mati. Itu penting. Tak tambah sedikit tentang kebangkitannya mungkin ya. Kita lihat di pasal 2 ya khusus ya. Ini yang luar biasa sekali.
Ayat 6 langsung dah. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Ia itu bisa Bapak di surga itu ya. Makanya Yesus membangkitkan kita juga. Dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia memberikan kepada kita kekayaan kasih karunia dan sebagainya. Jadi kebangkitan itu sesungguhnya, kita tidak bakal mati lagi. Kan secara firman, iman kita tahu kita sudah ada di surga. Yesus, kita tubuhnya Yesus di surga, kita ada di sana. Jadi kita bisa ngerti hal seperti di atas. Kita tahu hal yang terang itu apa. Kalau kita bangun cuma tidur dari bangun lalu tidur lalu bangun, kita bisa tidur lagi. Yang luar biasa itu minta kuasa kebangkitan. Saudara nggak balik. Saudara tidak akan balik lagi ke dosa. Capek, nggak tahu ya. Pak Ruli, saya rasa kalau mau jujur saya dan semua orang tahu lah. Kalau ada sudah mulai melek, itu kita daging lagi, dunia lagi, daging lagi, dunia lagi, capek. Karena kita sadar, kalau kita masih tertidur ya santai aja kayak orang mabuk, pokoknya nikmati kira-kira ya, nikmati benar roh. Kalau nanti bangun, minta roh memimpin, dipenuhi roh, kuasa kebangkitan jalan terus. Waktunya nggak lama lagi. Terima kasih Pak Ruli ya untuk masukannya. Lanjut. Ya, jangan lupa ya, kebangkitan itu tidak hanya Yesus, tapi kita sudah ada di surga. Percayalah, tidak bakal balik neraka, tidak akan. Terang. Kita tahu terang itu apa semua, kita akan malu, kegelapan lagi kita akan malu. Saya berdoa diri saya, Tuhan, ayo, sungguh-sungguh, aku mau kerjakan penuh. Terang itu bercahaya. Satu hal itu loh. Kalau terang bercahaya, keluargamu, satu rumah, jemaatmu, jemaat saya, jemaat kita, melihat terang itu dan melihat apa di surga. Kemudian menerangi semua kota sekitar kita, desa-desa, kota-kota dimenangkan. Bukan dengan omongan kita, khotbah kita, tapi dengan hidup terang itu bercahaya. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Oke, next. Yes. Silakan yang lain yang ada pertanyaan. Ya. Mungkin ada yang tanya lagi, silakan. Angkat tangan dulu. Ya, mari. Dan sedapatnya kalau bisa buka kamera ya. Supaya ketahuan tidur atau tidak. Masa Pak Ruli Lampah dari tadi buka kamera yang lain tertutup. Ya kayak. Pak Yosef mau bertanya, silakan. Belum. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini bahasan kita sangat menarik malam ini. Petrus. Ya, silakan. Ya, Bapak Immanuel. Ya, terima kasih Pastor Thomas dan terima kasih Pak Hon. Saya nggak bertanya. Nggak usah nggak bertanya. Harus bertanya di sini nggak? Ya. Nggak usah ngapain. Hanya apa? Mengintrospeksi diri. Jadi ya, saya jangan orang lain ya.
Ya, saya tergugah di ayat 16 ini dikatakan tadi di Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terus Pak Hon jelaskan di situ dengan contoh kemudian mulai kairosnya itu ditangkap supaya kita boleh eh, kembali seperti ini. Mengingatkan saya lihat banyak hal waktu-waktu yang terbuang dengan ya untuk hanya bukan santai, memang pekerjaan kalau saya sih ya banyak terbuang di seperti itu. Jadi ini malam hari ini sangat mengingatkan saya sekali dan menyadarkan saya supaya saya mulai kembali secara rohani untuk lebih banyak lagi gitu, bukan hanya pekerjaan begitu. Nah ini terima kasih banyak Pak Hon. Saya sangat sangat diingatkan sekali untuk hal ini tentang waktu-waktu ini supaya menggunakan dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, Tuhan berkati juga. Ya, silakan Pak On. Sudah Pak, dia nggak mau tanya Pak. Puji Tuhan Pak. Oh ya, saksian dia. Respon ya. Iya. Terima kasih Pak Im. Respon Ya juga nanti penting. Pak Im dan kita semua bisa lihat sampai pasal sampai ayat 21-nya ya. Apa yang dikerjakan semua. Kalau toh kerjaan kita itu memang Tuhan ada di dalam terang untuk perbuatan kebaikan, tak rasa ya itu pimpinan Tuhan begitu. Tapi yang penting biarkan terang itu mengoreksi kita lebih dulu, itu paling baik ya. Buka mata ya, biarkan terang itu bercahaya, terangi mana masih gelap. Nah, yang gelap-gelap itu yang dibuang. Ya, nanti pikiran kita juga diterangi semua, enak kita. Enak itu bukannya enteng juga ya, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan menggunakan waktu ya, bukan nafsu kita lagi dan sebagainya. Penuh roh ya, nanti semua untuk puji-pujian, bersyukur begitu ya. Karena kalau hal-halnya bukan dari Tuhan, kita ketika ada masalah kita susah bersyukur. Dalam Tuhan aja kita kadang tidak bisa bersyukur ya. Ya, baik. Kalau masih ada yang lain, terima kasih Pak Im. Ya, silakan teman-teman. Mau bertanya ini Pak. Silakan. Muncul akhirnya. Ini ayat 2 Pak. Ayat 21 itu dia katakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana caranya itu Pak? Merendahkan diri. Belum sampai sana Pak. Oke. Ayat 21. Ya. Iya. Sebenarnya kalau lihat teks aslinya atau terjemahan lain ya, itu bahasanya kira-kira begini. Itu tidak sekedar merendahkan diri, tapi saling menundukkan diri. Ya. Merendahkan diri itu lawannya apa, Sabu? Lawannya sombong. Ya. Merendahkan diri itu artinya menganggap orang lain lebih tinggi daripada saya. Merendahkan diri itu sebenarnya, merendahkan hati itu sebenarnya apa ya? Bahasanya tuh merendahkan diri sama merendahkan hati sama ya Pak? Awalnya rendah hati dulu, baru bisa merendahkan diri. Rendah hati tidak ada orang tahu. Ini bukan rendah diri loh, merendahkan diri. Dengan sengaja kita menundukkan diri atau menganggap orang lain lebih penting, lebih utama. Ya. Nah, contohnya nanti dua-duanya baik itu. Istri tunduk kepada suami, suami kepada Kristus. Itu katanya sebenarnya sabit sama, tunduk sebenarnya. Kita saling menundukkan diri kita. Menganggap yang lain lebih penting, lebih utama. Tapi dimulai dengan apa? Dengan
merendahkan hati. Yesus bilang apa? Belajarlah daripadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut, atau lemah lembut dan rendah hati. Dua saja yang kita ngerti itu, dalam kita pasti akan mulus jalan terus. Kalau kita terbeban berat sekali, saya pikir kita kurang rendah hati dan kurang lemah lembut. Orang merendahkan hati, merendahkan diri, lemah lembut, nggak mungkin tersinggung. Ya, aku memang layak diomongin orang. Mereka yang lebih tinggi, lebih layak daripada saya. Ya, kalau jemaat seperti itu, wow. Kalau para pendeta seperti itu, wow, nama Tuhan dimuliakan. Saling merendahkan diri, bahasanya lebih tepatnya saling menundukkan diri. Kita Amin. memang menundukkan, artinya yang lain lebih penting, lebih utama, Pak Gula. Ya, nanti lebih jelasnya di sini ya. Kita diskusi di sini, ke desain saja. Sementara seperti itu. Jadi memang harus dalam hubungan kita ini harus begitu. Kalau kita baca Filipi 2 begitu loh. Dalam hidup bersama ini kita perlu punya perasaan dan pikiran Kristus. Dia yang harusnya levelnya tinggi mulia itu, dia mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaan yang tinggi itu, dia turun. Jadi manusia, bahkan jadi hamba, bahkan mati di kayu salib, paling rendah, dihina orang. Tuhan akan meninggikan. Jadi kita nggak perlu meninggikan diri, nanti Tuhan yang meninggikan kita. Orang-orang yang merendahkan diri ini. Hidup bersama begitu, kalau kita hidup bersama tidak mau saling merendahkan, tidak mau saling tunduk, gegeran terus, ribut terus pasti. Ya. Dalam hidup bersama itu penting punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dia merendahkan hati, merendahkan dirinya, betul-betul ya. Dia Tuhan, tapi dia membasuh kaki murid-muridnya. Ya, kira-kira begitulah. Ya, penting. Terima kasih Pak Gulo. Hal yang dasar tapi penting. Hanya orang yang buka mata, yang bangun, yang bisa ngerti itu. Tidur nggak bisa, egois maunya, penting kena sendiri-sendiri. Karena seperti orang mabuk, penting nafsunya sendiri. Ya, seperti itu. Puji Ya. Tuhan, terima kasih Pak Gulo. Terima kasih Pak. Ya, masih ada waktu. Ibu saudara yang mau bertanya, silakan. Masih ada Pak 10 Adi, menit. silakan Pak Adi. Ya, selamat malam Malam. Pak Undarka. Sehat Pak ya? Puji Tuhan. Terima kasih doanya Pak. Iya Pak. Saya mau bertanya Pak. Sebenarnya tidur itu kan sesuatu yang wajar ya Pak ya. Itu manusiawi. Tapi ayat ini berkata bangunlah dari tidur. Yang dimaksud ini tidur yang wajar itu atau yang tidak wajar begitu. Lalu di ayat 14 juga dikatakan bahwa Kristus akan bercahaya atas kamu. Sebenarnya ketika kita menerima Kristus itu, kita kan sudah ada di dalam terang. Nah, apakah terang yang ada di dalam diri kita itu hilang atau bagaimana, Pak? Supaya Kristus bercahaya. Bukankah ketika kita menerima Kristus, kita sudah di dalam terang dan kita memiliki terang, begitu Pak? Ya, mohon Bapak bisa memberikan penjelasan. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Luar biasa ya. Mungkin yang pertama ya, ini tadi saya sampaikan dengan yang tadi ya Pak Ruli ya. Bangun dari tidur. Ini tidur yang kaitannya dengan penjelasan di atasnya. Kalau kita lihat pembacaannya mulai Yesus 2, yang manusia lama, manusia baru, lalu engkau dahulu seperti ini, sekarang bagaimana itu semua ya. Jadi sepertinya itu kalau lihat konteksnya di Efesus ini, itu masih banyak orang-orang yang dirinya Kristen, tapi hidupnya nggak dalam terang. Maka Paulus terlalu agak merinci.
Perbuatan kegelapan apa semua, dari dusta, kegelapan dan sebagainya, banyak semua dirinci satu-satu. Ya. Jadi kalau orang-orang Kristen yang ngaku dirinya Kristen, kalau kita lihat Galatia ya mungkin ya. Awalnya dia benar, kalau yang benar betul ya, ranting nempel di pokok anggur. Awalnya bercahaya. Tapi karena banyak hal, ya, banyak hal tadi saya sebutkan satu persatu tadi ya, itu membuat kita bisa tertidur dalam arti pertama rohani. Karena kita sudah tidak melihat, tadi saya jelaskan dua hal itu tadi ya. Yang pertama seperti Matius 25, Mas Blok di situ. Tertidur. Ketika bangun, dia melihat minyaknya mulai berkurang. Nyalanya mulai berkurang. Orang yang tertidur, dia tidak bisa evaluasi dirinya. Ya. Makanya kalau Paulus ngomong dengan Timotius, awasilah dirimu dan ajaranmu dan dirimu. Itu nggak bisa. Kita bangun baru kita lihat, waduh. Lihat ini konteksnya Efesus ya. Kita masih di dalam terang atau mulai kegelapan mulai masuk. Ketika masuk, itu artinya minyak kita mulai sedikit berkurang. Porsinya terang yang sepenuhnya itu diambil sebagian oleh kegelapan. Yang kedua, tidur dalam arti yang saya sampaikan di Lukas tadi, di Matius juga ada. Ya. Tidur dalam arti terangnya masih ada di hidup kita. Tapi tidak bisa bercahaya keluar karena mata kita nutup. Ya. Kalau mata tertutup, terangnya itu tidak bisa keluar. Kita mungkin orang lihat omongan kita, dengar, tapi kita tidak pernah berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran. Omongannya kita ngajar kita mungkin iya, buahnya tidak ada. Itu nasihatnya suruh buka mata. Biarkan terang itu keluar. Ketika kita melihat perbuatan kita itu gelap atau terang, ini lebih dikontras. Ya. Nah, kaitan dengan pertanyaan kedua Pak Adi tadi ya. Jadi enggak, yang pertama dulu. Jadi tidur dalam arti rohani. Bisa juga tidur dalam arti jasmani. Saya kalau sekali guyon ya, kita tidak pernah nemu Yesus siap-siap untuk tidur malam, tidak ada. Jalan terus dia. Kita nggak pernah lihat para rasul juga Paulus siap-siap tidur, tidak ada. Jalan terus hampir Paulus. Aku seringkali tidak tidur, kata Paulus. Nah, ini dia. Masalahnya kita bilang waktu-waktu ini jahat. Dunia bilangnya apa? Time is money. Gunakan waktu sesuai dengan yang kepentingan kita, yang bisnis, menjaga kesehatan dan sebagainya. Banyak hal dalam hidup ini ya, ya nanti di sini aja diskusinya deh. Kalau kita ini yang penting ini kata Paulus ya, itu kita mempersang terang itu bercahaya, nonton hidupmu. Kita tidur ya baik, tidak suruh tidur, suruh berdoa ya siap kita. Itu maksudnya terang itu yang nonton hidup kita. Kita begitu buka mata, kita ngerti yang benar terang, gelap keliru. Biarkan terang itu berbuah. Berbuah itu dia memancar keluar hidup kita. Tidak ada ucapan, tapi yang penting adalah perbuatan kita. Buah. Jadi ketika orang melihat kita, Pak Adi, kita semua ini, ketika perbuatan kita ini mulai menunjukkan buah roh dan sebagainya, orang tahu ini Kristen ini. Ini kan aneh nih. Kebaikan seperti apa yang membedakan kita dengan kebaikan orang lain yang nggak Kristen? Nah, itu perlu dirumuskan nanti. Jadi kalau kita hanya sekedar kebaikan biasa orang kerjakan, ya mereka nggak lihat terang itu. Oh, sama.
Padahal kebaikan itu bahasa aslinya itu agathosune itu buah roh, ada di Galatia 5:2. Buah dari terang itu bercahaya memperhidup kita yang tadi gelap menjadi terang. Jadi bukan usaha manusia lagi. Ya. Nah, yang itu jasmani begitulah, saya ya tidak ngomong banyak-banyak lah. Nanti kalau saya lebih ngerti sih. Saya orang tidur 8 jam dan sebagainya. Tapi seringkali saya tidak ada 8 jam. Dibangun tengah malam, suruh berdoa dan sebagainya. Apalagi kita gembala ya, sahabat saya yang jadi gembala-gembala ini. Berjaga-jaga. Minta Tuhan juga berjaga-jaga dan coba-coba itu. Yang penting kita siap, kita mau berbuah terang, supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya. Kaitan yang kedua tadi sama. Kalau sama Ngabadi itu, kalau benar lahir barunya, setiap orang pasti ada terangnya. Ya. Tapi dalam perjalanan waktu, ya, kenapa di teologinya Paulus di Efesus ini bagus ya? Dia menjelaskan kamu dahulu seperti apa sih? Kamu telah mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa dan sebagainya. Itu supaya orang menyadari, sekarang aku sudah pindah. Sudah mengenakan manusia baru, sudah menjadi anak-anak kekasih, sudah menjadi anak-anak terang. Ya. Jadi kalau tabiat dosa masih kadang bolak-balik, ya, itu Paulus bilang, ayo cepat bangun, bahkan bangkit. Saya bersyukur di pasal 1, Tuhan bilang, Paulus bilang apa? Betapa hebat kuasa yang membangkitkan Kristus. Ini mau Paulus mengatakan seringkali man, kita ini mungkin masih terikat dalam tabiat manusia lama dosa. Ya, manusia lama dosa. Kita masih terikat. Nggak tahu ya, saya harap Pak Adi dan kita semua mengalami itu ya, proses bagaimana kasih karunia memberi kekuatan kita bisa meninggalkan manusia lama, meninggalkan manusia baru. Ya, jadi kita bukan akan tahu. Bangun itu kita tahu bisa jatuh lagi ya. Mungkin jatuhnya bukan dosa-dosa yang gede, tapi kedingan. Tadi kita baca ya, hawa nafsu, kayak orang mabuk. Ya mungkin lihatnya baik, tapi bukan buah kebenaran. Banyak hal kita mau detail terang itu terang yang perbuatan daging itu telah nyata ya, berarti ya 5:11-21 itu. Ada iri hati, ada dengki dan sebagainya, amarah, banyak hal ya. Pesta pora. Itu kalau nggak terang-terangi kita mungkin nganggap itu ya biasa. Yang terakhir, Efesus diperingatkan di pasal 2. Pelayanan masih terus. Tapi dia bilang apa? Kaki dia mungkin masih ada terangnya. Tapi engkau sedang jatuh demikian dalam. Meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, paling gampang deteksinya itu. Dalam perjalanan pelayanan kita mungkin puluhan tahun ini, apakah waktu kita pribadi yang itu sudah semakin cinta Tuhan atau makin hari karena sibukan pelayanan makin berkurang waktunya. Apalagi mungkin kita yang sudah berpuluhan tahun lama ya, khotbah tidak terlalu sulit buat kita. Yang sulit apa? Apakah minggu ini Tuhan mau khotbah ini? Ya, makanya saya bilang beberapa teman-teman lebih baik urut kan. Kalau Anda topikal mau cari ini doa, cari ini, capek loh. Kadang-kadang kita doa apa lagi coba, nggak pernah semua. Bangun baik urut. Nah, buat kita khotbah nggak sulit. Yang sulit itu bagaimana Tuhan mau hari ini terjadi. Nah, kasih yang mula-mula itu bisa kita tinggalkan pelan-pelan. Ya, nah itu yang perlu dicek semuanya di dalam terang. Jadi bisa nggak terang itu cahayanya turun? Bisa, Matius 25. Mulai itu makin lama habis. Makanya buat bawa minyak yang cukup. Kan itu nasihatnya ya di firman Matius 25 ya. Yang kedua, kita mungkin terang masih ada dalam hidup kita.
Tapi karena kita menutupi dengan gantang, ya, kita nutupi dengan tutup mata sehingga kita makin hari tidak makin memilih terang itu, buah terang. Pelan-pelan kayak gitu. Dagingnya masih ada. Bahkan makan hari, nah ini kaitan nanti dengan pengajaran sesat ya. Jangan mau satu, guru palsu, nabi palsu. Ya. Kalau nabi palsu mungkin kita versinya agak lebih mudah ya. Lihat kuasa-kuasa itu ya. Mujizat, ya, ini palsu atau tidak mungkin. Tapi yang susah itu guru palsu. Kalau kita nggak tahu firman yang benar, ini firman benar atau tidak kita nggak. Apalagi ikut arus jalan yang lebar itu semua. Ya. Terima kasih Pak Adi. Nanti kita jelaskan di sini mungkin diskusinya lebih jelas ya. Baik sekali ya, ingatkan kita semua. Terima kasih Pak Adi. Mungkin kalau boleh satu lagi kalau ada. Ya, satu lagi tadi Pak Denisman ya. Oh, monggo. Ya, selamat malam Pak Hundarka. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sungguh ya, firman Tuhan atau penjelasan tentang Efesus pasal 5 ini luar biasa. Ada satu yang mau saya tanya ini Pak Hundarka. Di ayat yang ke-14. Nah, di ayat yang ke-14 ini ada satu kalimat di sini dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah. Terus kalimat bangunlah ini tadi sempat Bapak menarasikannya itu dengan kata buka mata dan melihat. Artinya supaya kita itu bisa melihat bagaimana bisa membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Sehingga kita itu bisa menjadi anak-anak yang hidup dalam terang. Ya. Nah, saya tertarik dengan kalimat yang Bapak narasikan dengan melihat itu, Pak. Nah, saya coba buka di dalam kitab Ibrani itu, sepertinya bertolak belakang dari kata lihatlah ini. Cuman saya nggak tahu bagaimana pemahaman yang nanti yang Bapak akan jelaskan itu tentang kalimat melihat itu, Pak. Karena di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama itu bagaimana tentang iman. Iman itu ada kalimat di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apakah ini ada korelasinya atau memang ini memang sudah bertolak belakang atau memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu, Pak? Ya, itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denisman. Pertanyaan baik ya. Ibrani 11 ini itu menjelaskan iman ya. Itu menunjukkan hal-hal sesuatu yang akan datang. Ya. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan sudah ada belum? Belum. Ya, kita berharap misalnya sakit mau sembuh, gampang aja lah. Dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari yang tidak kita lihat. Artinya hari ini sudah lihat belum? Belum. Ya. Belum. Ya. Nah, nanti dengan iman semua kan bisa kelihatan. Ya. Itu beda dengan orang yang bangun, yang tidur lalu bangun buka matanya. Itu lebih tepat lihatnya yang ini kali ya. Ayat 3-nya sekarang. Ibrani 11. Mungkin nyambungnya dengan ini. Karena iman dulu ya, kita percaya Tuhan. Terang itu Tuhan ya. Bahwa alam semesta apa yang kita lihat
telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, ini mungkin lebih cocoknya. Karena yang maksud saya lihat itu lihat terang. Ya, contoh tadi misalnya ya, Elisa. Ya, Elisa itu hidupnya dalam iman sepenuhnya, percaya Tuhan sesuatu pasti beres dengan Tuhan, kira-kira begitu ya. Jadi ketika bujangnya itu lihat tentara-tentara Aram itu, atau Asyur itu ya, bujangnya tidak melihat pasukan malaikat, pertanyaannya, pasukan malaikat adanya sejak kapan? Sejak bujangnya, ketika lihat pagi yang pertama itu lihat belum ada, lalu Elisa bilang buka matanya, ketika bujangnya buka, terlihat matanya dibuka oleh Tuhan, mulai lihat malaikatnya juga. Pertanyaannya, malaikatnya itu adanya sejak kapan pasukan malaikat itu? Sejak dia lihat pertama kali pasukan Aram itu, sudah ada pasukan malaikatnya atau belum? Gimana? Sudah, Pak. Sudah ada. Bujangnya melihat sesuatu jasmani. Manusia biasa, mata lihat biasanya loh. Tertidur itu roh rohaninya yang pertama. Buka mata. Kita ini ada dalam firman atau di luar firman? Kok Efesus kontaknya ya? Perkataan kita ini masih sembrono, masih sia-sia, atau kita perkataannya membangun iman? Buka mata, lihat. Sadari. Nah, yang dimasukkan itu, saya bilang, bangun itu, buka mata itu, Anda mulai sadar, ya, nggak tidur, nggak ngerti, kadang mabuk. Mulai terbuka, ya, evaluasi diri hari ini, kemarin, beberapa hari yang lalu, apakah saya ini terus ada di dalam terang atau tidak? Bahkan terang itu dipersilakan bersinar dalam hidup saya, berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran. Atau saya begitu buka mata sadar, aduh ampuni Tuhan, terangku mulai redup, saya percaya masih ada terang, tapi saya masih hidup dalam kegelapan karena mata saya tertutup. Masih daging, masih senang dusta, masih senang marah, masih tersikir dan sebagainya, masih geram, masih pikiran-pikiran yang sia-sia ya. Banyak hal. Itu kalau kita tidak bangun dari tidur buka mata, ya kita nggak akan bisa ngerti. Kalau diomongin nanti kita tersinggung. Yang tahu dari Roh Kudus sama hidup kita aja sih. Ya. Ya, mungkin begitu dulu sementara ya Pak Desmond. Nanti kita lanjut diskusi di sini mungkin lebih jelas. Baik. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Atau masih ada Pak Thomas? Satu lagi itu Pak Yermia. Ya, Pak Yer. Terima kasih. Selamat malam Pak Hon dan teman-teman. Ternyata ada ya. Ada toh. Siap. Baik. Di sini Pak, saya mau tanya dari yang disampaikan oleh Bapak dan pertanyaan dari penyampaian dari Pak Ruli, Pak Immanuel maupun Pak Hadi. Yang menarik dalam diri saya adalah karena ini sifatnya sensi untuk para hamba Tuhan dan pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak ke kami para gembala sahabat sains itu tidak merujuk kepada pendeta atau hamba Tuhan, tapi kalau saya mengambil pemikiran saya itu begini Pak. Kalau dengan Alkitab maksudnya di ayat 15 terutama itu hanya dibedakan antara orang bebal sama orang ari Pak. Nah,
bagaimana dalam kehidupan kita secara umum memang disebutkan kadangkala kita ini katanya hamba Tuhan, ya kan, pendeta. Nah, untuk kita boleh mengerti bahwa sesungguhnya siapakah orang arif dan siapakah orang bebal di sini seperti ayat 15 ini, nah, bagaimana dalam kehidupan kita, misalkan dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, terlebih disebut sebagai anak-anak terang tadi. Nah, apakah itu bisa dikaitkan dengan yang Bapak sampaikan mengenai kita harus melihat, kita harus terbuka, dan kita harus melek, katanya begitu. Karena perbuatan gelap sudah nyata. Nah, itu Pak yang ingin saya tahu, membedakan antara orang bebal dan orang arif. Ternyata di sini tidak disampaikan mengenai apakah pendeta, apakah hamba Tuhan, dan sebagainya. Ayat sini hanya mengatakan bahwa orang bebal dan orang arif terkait dengan hidup sebagai anak terang. Terima kasih Pak Hon. Pak Thomas belum dibuka, masih di mute Pak Thomas. Pak Hundarka buka sendiri. Kalau lihat konteksnya Efesus ya, Anda lihat di Efesus 4, 11 sampai 16 yang 5 jawatan itu, Anda ini kan harus mengajar pengetahuan yang benar kepada jemaat, membuat jemaat bisa dewasa, membuat jemaat bisa sempurna dan sebagainya, tidak terombang-ambing. Semua hal pengajaran di Efesus ini ya, itu harus mulai dari saya sebagai pemimpinnya dulu, gembala atau pengajar. Clear itu. Ya, kalau Anda tidak bisa, ya tidak bisa ngajar. Tidak bisa buat orang lebih dewasa. Kalau kita ini masih tertidur, Anda tidak bisa buat orang lain bangun juga. Terang kita belum bercahaya, kita belum berbuahkan. Buah itu artinya perbuatan, tapi bukan dari kita. Ya, kalau kegelapan perbuatan dari kita sendiri. Tapi ini buah. Kita menyampaikan kebenaran, hidup yang benar, keadilan ya, dan kebaikan tadi. Itu kita sadar itu karena ada terang dalam hidup kita lebih dulu. Makanya katanya suruh bangun. Ya. Nah, sebenarnya penjelasannya dari ayat 16 15 ke bawah sampai 21 itu sebenarnya ingin menjelaskan tadi kata antara orang bangun dan orang tidur, bagaimana orang mati dan orang bangkit ya. Jadi karena itu ya, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Nah, orang tidur seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang bodoh. Orang bodoh itu kaitan bawahnya ya, tidak bisa mempergunakan waktu dengan baik. Waktunya mengikuti yang dikuasai jahat. Misalnya ya, kalau kita lihat waktu-waktu ini jahat itu karena hari-hari terakhir. Misalnya paling gampang di 2 Timotius 3. Pada hari-hari terakhir akan muncul hari-hari sukar. Nanti dibaca ya Pak ya. Hari sukar apa sih? Manusia mementingkan dirinya sendiri. Lalu kasih semakin dingin dan sebagainya ya. Anda lihat ya, hal-hal itu sepertinya manusiawi hari ini. Anda suka selfie misalnya, toh? Narsis Bapak dimasukkan status itu kan menampilkan diri sendiri dan sebagainya ya. Itu di mana-mana seperti itu, saudaraku. Orang buat apa podcast, buat apa saja lah, YouTuber, buat apa macam-macam lah. Semua ingin menampilkan dirinya sendiri. Lalu yang bahaya terakhir, manusia itu beribadah, tapi memungkiri kekuatannya, kuasanya. Jadi nggak ada perdebatan, nggak ada. Nah, orang yang bijak itu ngerti hari terakhir seperti apa. Karena dia sudah bangun dari tidurnya. Matanya melek, tahu firman Tuhan yang mana kegelapan,
mana yang terang, mana manusia lama, mana manusia baru. Apa sebelum dahulu kamu seperti apa, sekarang seperti apa. Tahu firman Tuhan, hari-hari adalah jahat. Ya. Jahat karena apa? Jahat yang menguasai hari-hari ini. Kalau kita semua tidak mengerjakan sesuai buah terang itu menuntun kita, terang itu firman Tuhan juga ya, kita orang yang bebal. Berapa kali saya guyon ya, orang bebal itu apa sih? Dikasih tahu bukannya tidak percaya, tapi melawan orang bebal. Orang tidur kayak orang bebal, nggak ngerti apa-apa, nggak sadar apa-apa. Tapi orang sekitarnya ngerti, ini orang ini buahnya kok nggak ada sih. Korbannya mungkin bagus. Ingat ya, teori pendidikan ya. Semua orang itu ini bahasanya apa sih? Orang itu berubah bukan karena mendengar omongan kita. Yang diikuti itu bukan omongan kita, tapi tingkah laku kita yang mereka ikuti. Ya udah pakai saya guyon misalnya. Ayo jemaat atau keluarga dulu yang bisa lihat ya. Anak-anak, yuk kita baca firman tiap malam ya jam 9 ya. Tapi anak-anak kita nggak pernah lihat bapaknya jam 9 strict tepat waktu baca mendengar firman Tuhan, berdoa. Nah itu udah ada gunanya. Ya. Terang itu berbuahkan kebaikan. Nah tadi saya cerita kebaikan macam apa orang-orang dunia bisa lihat ini kebaikan dari terang dari Kristus. Karena orang dunia punya kebaikan juga. Itu perlu dirumuskan. Nah, jangan males, kerjakan semua hal. Firman Tuhan ngomong apa semua. Lalu kita bisa lihat apakah jelas diri saya. Apakah saya buka mata dulu, kita lihat. Saya ini ada di mana sih? Saya ngajar tiap minggu, khotbah tiap minggu. Tapi apa hidup saya benar-benar sudah berbuahkan terang itu? Itu kalau orang buka mata, bisa evaluasi seperti itu. Bisa lihat dua hal. Terang itu masih ada, kita yang tertidur, nutup mata kita, artinya kita tidak beri kesempatan terang itu berkarya dalam hidup kita. Atau yang kedua, kita ini separuh-separuh. Terangnya mulai berkurang karena minyaknya mulai berkurang. Balik isi minyak cepat-cepat dengan firman dan Roh Kudus. Bangun. Ya. Nah, orang-orang yang bijak itu begitu sadar, dia bisa nebus waktunya yang ada. Orang bebal tidak bisa. Oh, bisa begitu ya. Ya cuma sekedar nyesal. Nanti pasti balik lagi. Makanya minta kuasa kebangkitan supaya tidak mau balik lagi. Ya. Tebus. Beli kembali. Yang ada gadekan waktunya dengan kegelapan itu tebus balik lagi. Ya. Saya nggak tahu kita kapan, Anda kapan, saya kapan, kok saya tahu ya, mulai kapan Anda terpanggil khusus dipanggil Tuhan, Anda meresponi panggilan itu kapan? Ingat mula-mula bagaimana kasih kita kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh dengan suara Tuhan, kita mau bertobat sungguh-sungguh, membuang manusia lama, dagingan kita mau buang semuanya. Tapi apakah sampai sekarang kita masih mengerjakan itu? Kalau belum, kata nasihatnya di Wahyu pasal 2, Timotius, cepat balik. Kasih yang mula-mula balik kan. Cepat kembali lagi ke kasih mula-mula. Itu nasihatnya ya. Kira-kira begitu Pak Yar. Jadi itu kalau bijak itu ya pasti mengerti kehendak Tuhan ya. Lalu bukan dipenuhi nafsu tapi pimpinan Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Itu rencana dari 15 sampai 21 itu nyambung semua. Ya. Orang bodoh nggak bisa bersyukur, nggak bisa. Puji-pujian di hadapan Tuhan nggak bisa. Nyanyi bisa, tapi hatinya nggak mau mempercayai kuasa pujian dan sebagainya. Begitu ya. Itu bodoh dan bebal. Ya, orang bebal itu kasih tahu, tidak percaya, bahkan bantah, melawan. Hati-hati.
Ya, itu kayak orang tertidur, bukan kayak orang mati. Gue bilang bangun, jangan seperti itu. Jadi orang bijak kan mengawasi, mengamati dengan seksama hidup kita sendiri. Waktu-waktuku sudah benar nggak sih? Terang yang bercahaya atau kegelapan? Kira-kira gitu Pak Yer. Nanti kita diskusi lagi di sini dah ya. Mengenai waktunya. Baik, terima kasih Pak Yer. Baik, terima kasih Pak Hon. Terima kasih. Pak Thomas. Ya, terima kasih semuanya. Ya, kita sudah menyelesaikan Zoom kita malam hari ini. Ya, kita bersyukur ya bagaimana kita belajar ya Paulus seorang yang memang belajar teologi dan seorang yang ya dipenuhi oleh Roh, sehingga pewahyuan dalam kitab Efesus ini luar biasa sekali ya, sangat penting buat kita semua sehingga kita benar-benar terus mengerti kehendak Allah ya, mengerti yang terbaik untuk kita melayani Tuhan. Ya, terima kasih Pak Ondarka, terima kasih untuk Sama. kita semua. Mari kita mengakhiri, nanti kita bisa dengarkan lagi ya hasil rekaman sharing kita malam hari ini untuk kita tatap muka di minggu yang ketiga hari Senin dan Selasa. Ya. Nanti saya mohon Pak Budi Santoso untuk tutup dalam doa. Baik, kita akan berdoa, bersyukur pada kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kemurahan-Mu. Malam hari ini kami sudah mendapat penjelasan dan terbukalah pikiran kami lewat Roh Kudus yang Tuhan nyatakan bagi kami. Pada kami bersyukur Tuhan, kami berdoa setiap apa yang sudah dijelaskan kami lakukan dengan baik. Kami percaya Tuhan campur tangan dalam segala kehidupan kami. Tuhan memampukan kami. Berkati Pak Ondarka yang sudah menyampaikan firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan, kami berdoa supaya Pak Ondarka diberikan kesehatan sempurna. Terima kasih atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah menyembuhkan. Kami bersyukur seluruh kami hamba-hamba-Mu siap melakukan dengan baik firman-Mu ini, dan kami percaya Engkau luar biasa. Dan di pertemuan-pertemuan ke depan kami akan lakukan lebih baik lagi, dan kami bersyukur menikmati kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Budi. Semuanya. Selamat malam, berkati. berkati kita semua. Selamat malam, terima kasih semua. Terima kasih buat teman-teman. doa-doanya. Selamat malam Pak Ondarka, Selamat malam. Pak Ruli, Pak Immanuel, Pak Thomas. Terima kasih Pak Thomas. Tom berkati Pak Thomas. Pak Dan Ondarka, berkati Pak Thomas. semua hamba Tuhan.